warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, kita belajar bersama dalam acara hari ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan atau akan bersosialisasi dari apa yang saya dapatkan selama mengikuti CGP atau calon guru penggerak angkatan 7, yaitu tentang program guru penggerak di modul 1. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, salam bahagia, salam sehat semuanya. Bahwasanya kalau kita sudah bahagia maka kita akan diberikan kesehatan. Walaupun pada saat ini saya pun dalam keadaan kurang sehat, tetapi kalau saya akan bahagia selalu sehingga akan mendapatkan kesehatan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, dalam kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita, ya, yang mencetuskan pendidikan pada era dulu, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga kita akan meneladani apa yang akan diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut. Nah, Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita melaksanakan pendidikan, itu biasanya kita mengarahkan anak, bukan menuntut, tetapi menuntut anak. Ya Pak Sede. Kalau zaman pada saat kita dulu sekolah, kita dituntut setiap harinya. Setiap hari kita datang, harus hafal perkalian sekian sampai sekian. Nah, disuguhi seperti itu. Kalau kita tidak bisa, maka biasanya kalau Bapak Ibu guru kita pada zaman dulu itu ada hukumannya. Sehingga pada era ini filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut anak. Menuntut anak. Kita bukan menuntut anak, tetapi menuntut untuk mengarahkan anak. Kita menuntut, bukan menuntut. Nah, kemudian yang kedua adalah kodrat anak merdeka bermain. Berdasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat anak merdeka bermain. Merdeka bermain itu adalah anak-anak diperbolehkan untuk bermain, tetapi ada batas-batasannya. Anak akan melaksanakan permainan yang berbeda-beda, mereka merdeka untuk bermain. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, ini kita melaksanakan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan anak yang harus mengikuti apa yang diarahkan Bapak Ibu guru, tetapi yaitu kita yang berpihak pada anak. Yang keempat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bukan tabula rasa, ya, bukan tabula rasa. Dan yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti ini berasal dari budaya, ya, budaya. Kemudian yang keenam, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dari petani. Setiap hari kita melihat
pendidikan yang kita dapatkan berasal dari petani. Nah, petani itu setiap harinya melaksanakan kegiatan setiap hari seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pesan kunci. Dan yang kedelapan adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 8 paparan yang akan saya bawakan. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut. Maksud pendidikan itu adalah menuntut, yaitu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini dasar yang akan kita laksanakan dalam melaksanakan pendidikan setiap harinya, yaitu dari maksud menuntut itu adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga dari paparan ini, yaitu anak-anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi menuntut, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh untuk hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini sesuai dengan dasar-dasar pendidikan. Nah, dasar pendidikan yaitu menuntut tumbuh kita sebagai guru, yaitu menuntut tumbuhnya anak, kemudian sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak itu kan berbeda-beda, sehingga kita hanya menuntut sesuai dengan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Ya, saya ulangi, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Nah, ini kita lihat dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menuntun tadi yang sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Nah, kita sebagai guru yang kita pedomani yaitu ing ngarsa sung tulodo. Sebagai guru itu ing ngarsa sung tulodo, kalau kita itu berada di depan adalah sebagai contoh. Nah, maksudnya kita sebagai guru harus menjadi contoh anak-anak kepribadian kita setiap hari. Ya, cara kita berpakaian, kata Pak Yani seperti itu ya Pak. Ya Pak Chef ya. Nah, kalau kita berpakaian, kita perbuatan kita setiap hari itu adalah dicontoh oleh anak-anak. Maka kita sebagai figur atau sebagai contoh dari anak-anak. Ing ngarsa sung tulodo, kita di depan sebagai contoh dari anak-anak.
Kemudian ing madya mangun karso. Kalau kita berada di tengah itu sebagai apa Pak Juru? Ing ngarsa sangkolodo ing madya mangun karso. Kalau kita berada di tengah sebagai apa Pak Irfan? Sebagai apa Bapak Ibu? Kalau kita berada di tengah sebagai pemberi semangat atau memberi dorongan. Ini. Ing madya mangun karso. Kalau kita berada di tengah itu sebagai penyemangat, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tuturi handayani. Kalau kita berada di belakang, kita harus mendorong, mendorong anak-anak. Nah, dari ketiga ini ing ngarsa sumtolodo ing madya mangun karso antut uri handayani. Kalau kita sudah melaksanakan itu, kita akan selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oke. Kalau kita sebagai guru, kalau kita berada di depan sebagai contoh, kalau di tengah sebagai penyemangat, yes. Kalau kita berada di belakang adalah sebagai pendorong. Itu. Kemudian yang kedua, kodrat anak. Ini kodrat anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri, sehingga tidak harus anak-anak itu bergantung kepada orang lain. Nah, mereka akan bersandar atas kekuatannya sendiri atau mandiri. Kita hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri atau kita mandiri, kita berusaha sendiri. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Nah, ini jadi maksud pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama, yaitu memerdekakan manusia ini sebagai bagian dari persatuan. Ini Bapak Ibu. Kemudian kodrat anak bermain. Dasar pendidikan yang kedua adalah kodrat anak bermain. Bermain itu adalah satu kodrat anak. Kalau kita sebagai anak-anak, kita sukanya bermain, gitu. Kalau kita ingat masa lalu, inginnya setiap hari bermain. Pak Sukur ya setiap hari inginnya bermain, ya Pak ya. Dulu kalau kita sebagai anak di masa kecil kita inginnya setiap hari hanya bermain. Nah, sehingga apa? Kalau kita sebagai guru, kita buat pembelajaran itu seperti bermain sehingga anak menjadi senang. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa karsa, budi pekerti sudah ada pada diri anak. Ini sudah ada. Anak itu sudah ada pikirannya. Aku besok ada apa? Sudah mikir dulu. Kemudian perasaan, anak mempunyai perasaan. Kemauan, sebenarnya anak-anak itu sudah mempunyai kemauan. Tenaga, dari pikiran, perasaan, kemauan, tenaga ini sudah ada pada diri anak. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran sekolah. Ini tadi yang saya katakan, bahwasanya kalau kita mengajar setiap hari dengan cara anak-anak
diajak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Mungkin kita buat permainan. Nah, kalau biasanya anak-anak suka bermain drama Pak, umpamanya seperti itu. Katanya Pak Sis, ketopraan gitu ya Pak. Dia jelek agar kalau bermain, ayo ketopraan ya Pak ya. Jadi, kalau zaman kita dulu seperti itu permainannya. Tetapi anak-anak sekarang mungkin permainannya beda. Buat game Pak. Nah, berarti kita hanya mengikuti dan mengarahkan anak. Nah, ini belajar sambil bermain. Nah, ini mungkin anak-anak kita buat bermain peran ya Pak, bermain peran. Nah, kita buat bermain peran. Mungkin dengan peran tersebut anak-anak bisa belajar matematika. Kok bisa Pak? Nah, dari peran tersebut kita masukkan pembelajaran yang lain, sehingga permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mengajar, tidak hanya terus langsung kita ajarkan sesuai apa yang ada pada buku, harus seperti ini, tidak. Tetapi anak-anak kita ajak untuk belajar sambil bermain. Nah, kita lanjutkan. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ini berarti bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berarti ini pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pengakuan ibu bapak, karena hanya dua yang inilah yang dapat, yaitu berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak, kita berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang kasih tak terbatas. Ini dari Diajar Dewantara. Ya, berarti bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta suatu hak, bukan meminta hak anak, melainkan untuk menghamba sang anak. Dasar pendidikan Diajar Dewantara yang lanjutannya itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ya. Anak memang kalau lahir, kalau orang Islam itu mengatakan apa namanya, kita lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Ini sama. Berarti anak lahir dalam keadaan kosong, bukan, tapi dalam keadaan suci atau fitrah. Yaitu anak ini bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan kita, sesuai dengan keinginan orang tuanya, sesuai dengan keinginan bapak ibu guru. Tetapi anak ini, anak lahir dengan kekuatan kodrat. Dia mempunyai kodrat yang berbeda-beda, yang masih samar-samar. Ini masih samar-samar. Mereka lahir sudah ada kodrat, tetapi masih samar-samar. Nah, dari kodrat yang masih samar-samar tadi, dari tujuan pendidikan adalah kita menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan. Kita tebalkan kodrat anak yang ada. Makanya kodratnya anak ini kok pinternya dalam bidang menyanyi.
anak ini kodratnya kok pinternya dalam bidang menggambar. Kalau katanya Pak Sugeng ini pinter dalam membaca Al-Quran Pak. Nah, sehingga tugas kita hanya menebalkan dari kodrat yang ada tadi, yang tidak samar-samar, sehingga menjadi anak tersebut menjadi manusia seutuhnya, yaitu dengan kodrat yang ada kita tebalkan, kita motivasi sehingga anak tersebut menjadi yang seutuhnya. Umpamanya dia bakatnya menyanyi, kita tebalkan sesuai dengan kodrat anak tersebut atau bakat anak tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara menebalkannya? Nah, cara menebalkannya yaitu kita arahkan, kita bimbing, ya, kita lihat anak tersebut bakatnya apa, kita lihat anak tersebut pintarnya di bidang apa. Sehingga tugas kita adalah untuk menebalkan kodrat anak tersebut. Nah, dari teori konvergentif, yaitu anak lahir diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi semua tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram tadi berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti baik, sehingga tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan menjadi tebal. Nah, ini agar jangan menjadi tebal, bahkan jika bisa dibikin lebih suram. Nah, ini berarti kalau yang anak-anak mempunyai jiwa yang jahat atau mungkin sudah tumbuh jiwa yang tidak baik, itu tidak usah kita tebalkan atau tidak kita arahkan, tetapi kalau bisa kita tutup ya Pak. Nah, di stabilo, di tip X, nah, supaya tidak kelihatan. Biasanya kan, wah pian kalau kelas 5, pian kalau kelas 6 tadi berapa? Kelas 5 itu pian. Bocah orang soto gulas, katanya Pak Sis. Bocah orang gelem dengok-dengok, wayai tulis kancane diganggu. Nah, itu berarti tugas kita, anak itu kalau mempunyai jiwa yang jahat tidak kita perjelas, tetapi kita hapus. Nah, titik X katanya Pak, titik X ini. Kemudian pendidikan hanya tuntunan, tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, pendidikan ini hanya tuntunan. Hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Itu tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Berarti tidak sesuai kehendak kita, tidak harus sesuai dengan kehendak Bapak Ibu guru, tetapi tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita. Nah, anak-anak sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menuntut kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut agar memperbaiki lakunya. Kita tuntut. Tadi saya ulang lagi, tadi contohnya kalau kelas 5 itu pian, kita tuntut saja. Kalau kita harus melarang anak seperti yang kita kehendaki, ya, seperti apa yang kita inginkan, itu salah. Berarti kita hanya menuntut anak, kita arahkan, kita tuntut sehingga dia tidak berbuat yang seperti itu. Tugas kita hanya menuntut, bukan tadi menghukum. Kalau Pak saya katakan menghukum, kita tuntut saja anak tersebut
sesuai untuk memperbaiki laku hidupnya. Sehingga anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat. Yang kelima, kita lanjutkan yang kelima, dasar pendidikan dari Kyai Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis, perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga, semangat. Ini dari ini budi pekerti itu adalah budi pekerti, watak, karakter. Ini adalah bersatunya antara gerak pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak atau kemauan kita, sehingga menimbulkan semangat. Kita ada pikiran, tetapi kalau tidak ada kemauan, apakah bisa berjalan? Tidak. Kita punya perasaan, kalau tidak ada tenaga, kita tidak ada semangat, ya iso, boten saged nggih Pak Bedi. Pak Sugeng nggih. Pak Sugeng punya kemauan. Nah, tidak ada semangat, tidak akan berjalan. Nah, sehingga dari budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat kita. Nah, ini sehingga budi pekerti itu pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, budi pekerti yang menimbulkan tenaga atau semangat. Padahal budi pekerti itu adalah cipta, rasa, karsa atau karya manusia, budaya hebat ya. Cipta, rasa, karsa ini termasuk budaya juga. Cipta, rasa, karsa, karya ditambah pekerti atau tenaga menjadikan keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan. Permainan gamelan itu kalau tidak ada ciptanya, rasanya, karsanya, mungkin anak-anak tidak bisa melaksanakan. Bapak Ibu, kalau kita bermain gamelan ya Pak, bermain gamelan. Nah, kita lanjutkan. Dasar pendidikan kita contohkan petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Menanam jagung, menanam padi. Ini saya contohkan yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini kalau petani itu dalam menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanah dengan cara disemai atau nek wong bisa nek sarman jadi dikorek, diwaton diwaton, sehingga untuk memperbaiki kondisi tanahnya dengan memelihara, yaitu dengan cara memberi pupuk. Jagung ini kalau tidak dipupuk bisa dia tumbuh tetapi tidak akan subur. Nah, tumbuh subur pun ini kalau ada hama yang menyerang, nah ini harus kita basmi oleh sarman. Nah, dengan cara disemprot, katanya sarman, disemprot. Saya dipenyeti, cap tangan, cap jempol. Nah, ini beda. Sehingga
cara petani dengan cara kita itu hampir sama, tetapi kalau petani ibaratnya adalah menanam jagung. Nah, dari perspektif ekologis nurture, nah pendidikan itu hanya bisa menutur, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Sehingga pendidik ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung, ya, karena yang ditanam padi ya tumbuhnya padi, tidak bisa tumbuh sebagai jagung. Nah, itu tidak bisa sebagai jagung ya Pak. Tumbuhnya di tandur pari tumbuhnya suket teki katanya Pak Sis. Nah, itu kalau suket teki berarti termasuk hama. Ini memang benar ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara, tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Nah, ini sama dengan kita mengajar anak-anak, mendidik anak-anak itu menuntut kodrat anak tersebut. Kita tidak bisa mengganti kodratnya, tetapi kita hanya menuntut dan tadi untuk memperjelas. Nah, ini kita menuntut anak tersebut kodratnya seperti apa, sehingga kita tidak bisa kita paksakan kamu harus seperti ini, tetapi kodratnya berbeda. Nah, ini. Sehingga perlu tidaknya pendidikan atau tuntunan ibarat perlu tindakannya memelihara tanaman tadi. Kalau kita ibarat, kalau sebutir jagung yang baik di dasarnya jatuh pada tanah baik, banyak airnya dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari bapak tani tentu akan menambah baik juga keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanah yang tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung atau tempat atau tempat biji jagung tadi tidak dapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji itu walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Ini berarti pengaruh keadaan, ya, untuk ini juga pengaruh keadaan. Nah, sebaiknya kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh bapak tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik dari biji yang lain yang juga tidak baik dasarnya. Berarti kalau kodrat anak tadi sudah ada kodrat yang baik, kita hanya bisa memupuknya. Ibarat petani, kita memupuknya, kita rawat. Kalau anak punya bakat, kita pupuk, kita rawat, kita beri semangat, kita tuntut tadi seperti yang dikatakan filosofinya Ki Hajar Dewantara, sehingga anak ini akan menjadikan tumbuh bakatnya, tumbuh kodratnya dengan baik pula. Koyoknya jagung manglek sama, kalau tidak disemai, tidak dari mana enggak didangiri, ora diabuk, ora diwatuni, tumbuhnya
ditanduri jagung tumbuhe cuket. Nah, sama seperti anak, kalau kodrat anak itu jelek, kita pupuk malah jelek. Berarti kita pupuk dengan baik, kita berikan pupuk dengan baik, anak tersebut belajarnya dengan baik sesuai dengan keinginannya yang baik, maka kita akan tercapai dengan baik pula. Nah, relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini pendidikan adalah menuntut sehingga selamat dan bahagia. Nah, pendidikan abad ke-21 ya Pak. Kolaborasi, kreatif, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. Nah, selamat dan bahagia atau well-being, sukses well-being, bahasa Inggris. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru dan murid, ya, kita sebagai guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Nah, ini. Kemudian yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being atau akan putus dari putus sujana. Nah, ini sehingga merdeka belajar kita laksanakan. Ini modul 1. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Ini nilai dan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak terus mandiri, menggerakkan komunitas praktisi reflektif menjadi cook atau sebagai contoh dari guru lain, sebagai cook pengajar ya. Kolaboratif, mendorong kolaboratif, inovatif, mewujudkan kepemimpinan murid, berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajaran. Ini kita harus berpihak pada murid. Dari peran kita sebagai guru penggerak tadi ada pada ini. Kita lanjutkan. Nah, dari yang kita lihat ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang digambar pada kelasnya Bu Inggit, ada gambarnya profil pelajar Pancasila. Nah, itu berkebinekaan global, berkebinekaan global. Kami sosok Pak dari Pak Sinu ngasih kami sosok Playtoten. Berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, yaitu berkolaborasi, kepedulian. Kita berkolaborasi, berkepedulian. Kemudian kreatif, anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini kreatif,
menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya yang dan tindakan yang orisinal, yaitu memiliki keluasan berpikir dalam mencapai alternatif, solusi dan permasalahan ini. Kemudian lagi yaitu bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi pemikiran sendiri. Kemudian mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ini yang sangat kita dasari, yaitu berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, ini kita kembali lagi pada lingkaran tadi yang sudah kita dipaparkan Pak Sis juga, dari diri, orang lain, institusi, kemudian lingkungan masyarakat. Ini adalah relasi, komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi. Kemudian kita lanjutkan ke modul 3 atau 1.3, yaitu visi guru penggerak. Apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Nah, ini mungkin Pak Sugeng saged maosaken, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa membantu membacakan visi menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Dua, visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru, menciptakan pembelajaran yang terfokus, mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang diimpikan dengan transportasi pendidikan menjadi lebih menyenangkan, berpusat pada pengembangan potensi siswa. Itu yang terima kasih Pak Sugeng. Itu apa arti penting visi bagi Anda sebagai seorang guru? Nah, ini arti penting kita sebagai seorang guru, yaitu sesuai visi, yaitu menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan kuat program apa yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapai visi tersebut. Berarti pandangan kita harus ke depan sebagai landasan yang kuat untuk membuat program yang kita laksanakan pada satuan pendidikan kita agar tercapai sesuai dengan visi tersebut. Nah, visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru, yaitu menciptakan pembelajaran. Kita sebagai guru itu menciptakan pembelajaran yang terfokus, mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid, sehingga murid dapat mencapai keberhasilan yang diimpikan dengan cara mentransformasi pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada pengembangan potensi siswa. Nah, ini visi mengelola perubahan yang positif. Visi kita itu yaitu mengelola perubahan yang positif.
Nah, ini kita buat pernyataan utama, yaitu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ini buat pernyataan utama, yaitu kita ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, paradigma ini disebut inquiry inquiry apresiatif. Nah, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, konsep ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider. Nah, bahasa Inggrisnya mulai pakai dari sini. Nah, sehingga kita akan memakai pendekatan 1A sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish. Nah, ditanya yaitu visi yang kita impikan. Nah, ini visi yang kita impikan. Lanjut. Nah, dari yang tadi adalah modul 1.3, kemudian kita lanjut ke modul 1.4, budaya positif. Dari budaya positif yang kita laksanakan eksplorasi konsep, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, itu salah loh Pak Sugeng. Ya, orang pelitauan ini. Respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi, bukan restitusi. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Bisa kita mengontrol seseorang dengan stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol pada diri Anda, atau hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia yaitu cinta kasih, memiliki dan dimiliki. Cinta kasih, memiliki, ingin memiliki, ingin dimiliki. Aku pengen mencintai seseorang, aku ingin dicintai, begitu. Aku ingin dicintai, aku ingin mencintai, itu adalah cinta kasih. Kemudian penguasaan, ingin menguasai. Aku sobat nek wis buah ki tanah iku tak turu kabeh, ora sebut ngono. Lah ini supaya mempunyai power. Kalau saya punya tanah yang patalan 5 hektar, saya nyalon kepala desa, wah
Ini berarti termasuk penguasaan. Kemudian freedom atau kebebasan. Kebebasan mungkin kebebasan berpendapat, kebebasan kita untuk suatu hal, ya. Kemudian kesenangan atau fun, senangan. Aku senang, senang. Coba, nah Pak Sugeng, nek artis sing piano Dewi Persik, mergo goyangane, seperti itu. Nah ini berarti dari kebutuhan dasar manusia ini, dari keempatnya itu kita dapat bertahan hidup. Nah, kita mempunyai keempat itu, kita dapat bertahan hidup, mempunyai penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih rasa, memiliki dan dimiliki. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya ini, yaitu termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yaitu untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini yang kita laksanakan, yaitu kita bertujuan untuk disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini motivasi internal dari diri kita. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah ini peraturan kelas biasanya kita buat supaya kelas kita nyaman. Kita buat peraturan kelas. Kalau dulu kita buat peraturan kelas dulu. Kalau sudah ada peraturan, kita buat lagi, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita buat bersama antara guru dengan murid. Kita buat kesepakatan. Contoh kalau kita anak-anak, biasanya kalau di kelas 5 sudah ada kesepakatan kelas. Contohnya kemarin itu sudah dilaksanakan anak-anak. Kalau ada anak-anak yang misuk atau berkata jelek, maka anak-anak itu punya konsekuensi denda. Dendanya pun dibuat kesepakatan dari anak-anak tersebut. Nah, ini berarti termasuk keyakinan kelas. Kemudian tumbuh lingkungan yang positif. Setelah tumbuh lingkungan yang positif, akan tumbuh juga budaya yang positif. Nah, ya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita. Nah, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini bahasanya. Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah ini pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa? Ini termasuk peraturan. Karena peraturan sehingga kita laksanakan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik atau dalam diri kita
kembali pada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebagai sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Kemudian ada peraturan, ini contoh ada peraturan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Beda. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai. Nah ini konsekuensi suatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, agar anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak atau tidak nyaman, diasingkan atau diasingkan untuk sementara. 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, yaitu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi sebagai teman, yaitu menggunakan hukuman baik dan humor mengaruhi seseorang. Monitor atau pemantau, yaitu mengawasi perilaku berdasarkan peraturan konsekuensi. Kemudian sebagai manajer, yaitu membuat suatu bersama murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, sebagai guru maka tindakan posisi kontrol apa yang kita laksanakan setiap harinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Nah, dari paparan tadi yang saya berikan mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Monggo Bapak Ibu kalau memberikan tanggapan, monggo. Nah, ini tanggapan nih ketoprak jadi dibayar katanya Pak Sis, monggo untuk memberikan tanggapan. Ketoprak ditanggap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrun. Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Badrun ya, sama Pak Sir. Terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kami. Sejenak kita bisa membuka mata bahwa pendidikan itu sudah berubah, yang sifatnya itu dinamis, tidak stabil. Dari paparan Pak Badrun tadi, saya juga tertarik mengenai tentang segitiga restitusi ya Pak. Tadi mungkin ada beberapa kasus, kalau dari Pak Aziz itu kan kasus yang beberapa tadi yang mungkin menurut saya itu sudah di luar dari kemampuan anak SD kalau saya bilang begitu. Karena untuk Alfian, untuk Bian itu adalah sisi ya, dia masih mempunyai sifat kekanak-kanakan. Mungkin Pak Badrun sudah menerapkan segitiga restitusi kepada dia ya Pak. Nah bisa sharing di sini perubahan sikap Bian bagaimana ketika sebelum diberikan treatment tersebut sampai sudah diberikan treatment segitiga restitusi, apakah ada perbedaan dan kendalanya apa? Terima kasih. Seperti izin, matur nuwun izin atas tanggapannya. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain cukup. Nah, ya kalau sudah cukup, demikian yang sudah saya paparkan. Oh gitu. Ya, Ibu. Memang untuk Alfian setiap hari itu sudah saya laksanakan segitiga restitusi, ya, dengan kesepakatan kelas, sehingga saat ini Alfian sudah bisa berbeda dengan kemarin-kemarin Ibu. Ya. Saya laksanakan sesuai dengan segitiga restitusi. Begitu Bu Ingin, matur nuwun. Matur nuwun tanggapannya. Pak Heru ada tanggapan? Ya ada. Pak Sugeng, campur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan memberikan testimoni terhadap pemaparan dari bapak yang telah mempresentasikan, terutama bapak-bapak guru penggerak. Baik, dengan adanya presentasi yang telah diberikan menjadikan saya termotivasi, terutama dalam menghukum anak. Tidak perlu memberi hukuman fisik dengan menyuruh anak untuk berlari keliling lapangan atau dengan hukuman fisik lainnya. Namun kita akan lebih dapat mendisiplinkan anak dengan hukuman yang lebih mendidik. Contohnya seperti membaca buku dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Andri Listianto. Saya berasal dari SDN 2 Patalan, Blora. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Badrun, saya menjadi lebih tertarik untuk meningkatkan belajar yang akan saya laksanakan, kemampuan belajar dan hasil belajar yang akan saya laksanakan. Karena dari diseminasi yang telah saya ikuti, saya menjadi lebih tahu bahwa anak harus lebih diperhatikan dan disayangi daripada dihukum dari kesalahan yang mereka perbuat. Jadi saya ingin mengubah langkah ajar saya supaya anak lebih menyayangi dan lebih termotivasi dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Asupawestri. Saya berasal dari SDN 2 Patalan. Setelah tadi menyaksikan dan menyimak paparan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Badrun selaku CGP Angkatan 7, saya sebagai guru menjadi terbuka dan akan selalu mengikuti program-program terkini dari pendidikan yang terbaru. Untuk itu, paparan yang disampaikan oleh Pak Badrun menyadarkan saya bahwa sejatinya pendidikan itu tidak hanya sekedar memberikan nilai akademis semata, tetapi lebih dari itu, sebagai guru kita harus mampu mengembangkan bakat, minat, serta keinginan siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya.
Selain itu, dari paparan diseminasi tadi, Pak Badrun menyampaikan mengenai pelaksanaan segitiga restitusi, di mana fungsi dari pelaksanaan segitiga restitusi tersebut adalah untuk menyadarkan siswa bahwasanya jika kita melaksanakan kesalahan, kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Terima kasih Pak Badrun atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita bisa memberikan dan menanamkan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswi SDN 2 Patalan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.